Kasih kesimpulan ya tentang bonding dengan remaja, karena anak-anak zaman sekarang, saya tanya yang SMP, bahkan dari SD, Pak, anak saya SD itu saya tanya, kenapa kalau bikin status WhatsApp mama di hide? Nggak cuma aku, semua teman-temanku orangnya di hide. Saking itu udah ngerti kalau sama orang tua pasti bakal dinasihatin lah. Bahasa mereka beda dengan kita. Mereka berbahasa yang mereka ukur mereka, kita kok ngomongnya gitu? Nggak boleh nak, bukan, pasti akan dimarahin. Padahal kita sama teman kita ngomong gitu biasa. Ya, betul. Gimana, Pak Tri? Betul. Gimana, Pak Tri? Ya, memang itu tadi ada gap ya antara dunia usia anak remaja dengan orang tua. Banget ya, Pak. Ya, karena sudah pengalamannya berbeda dan memang dia sedang mencari. Makanya kita jangan terlalu keponya itu terlalu serius. Serius. Karena kita ketika ada sesuatu yang janggal kemudian kita negative thinking. Betul. Itu yang kebablasan, akhirnya anak nggak mau digitukan. Iya, nggak nyaman ya, Pak. Ya, nggak nyaman. Makanya apa yang harus kita lakukan yaitu ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang kita lihat dari anak kita, maka jangan shock dulu. Ya. Jangan shock. Jangan shock dulu. Ya. Itu kita cerna dulu, kemudian dengan bahasa tabayun ya. Bertanya. Sifatnya bertanya bukan interogasi. Yang akhirnya dia akan bercerita. Maka kalau komunikasinya itu jalan, pasti kita akan tidak ada masalah. Dia pun nggak akan masalah. Nah, seringkali kita itu jadi orang tua menghadapi anak itu terlalu serius menurut persepsi kita. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat kita banyak border dengan anak. Padahal ketika kita itu tidak mudah menciptakan kesimpulan sendiri menurut kita. Kita pakai juk-juk ya, pakai istilahnya, kita juga dengan anak itu anak bisa tertawa atas omongan kita, bisa membuat ketawa bareng. Jadi jangan di depan anak itu terlalu banyak seriusnya. Ini akan kering nanti. Betul, ngeri gitu. Iya. Kita nanti jadi seperti monster terhadap anak itu. Maka yang kita harus lakukan, cairkan suasana lewat apa yang dinamakan kalimat-kalimat yang ringan-ringan. Sering kita perlu ada dua orang, misalnya dengan anak saja, tidak dengan pasangan kita. Kita makan snack bareng, atau kita ngajak ngopi di mana, atau kita jalan bareng, jalan berdua dalam kondisi jalan santai gitu ya, olahraga, bonding. Karena kadang kita itu seringkali apa-apa harus bareng kabeh. Enggak, dengan sama-sama semua enggak. Karena ada butuh kedekatan berdua saja cukup. Ya, saya seringkali begitu. Saya naik mobil atau naik motor dengan anak saja, terus jalan keliling perkampungan dengan dua orang aja, kadang sepedaan. Itu membuat bonding kedekatan dari anak satu, anak dua dan sebagainya. Itu ada hal yang private di antara anak ini. Karena di antara anak kita ini kadang beda-beda dan tidak ingin ada yang lain tahu misalnya. Nah, kita perlu pahami psikologi mereka sehingga posisi ini yang masing-masing anak terhadap kita itu punya daya ikat sendiri. Nah, sehingga kalau ada hal yang kaitannya dengan dia nggak tahu, dia akan tanya ke kita. Minta tolong kepada kita itu nggak ada sebuah border. Hanya kebutuhan dia merasa butuh orang tua. Ketika dia butuh pertimbangan, kita akan hadir di situ. Sekalipun dalam artian secara jarak fisik belum tentu ya. Tetapi kita bisa WA, kita bisa video call dengan mudahnya. Maka buka keran selebar mungkin. Kita jangan memposisikan sebagai orang tua itu jaraknya jadi jauh sekali dengan anak. Nah, saya tuh dengan anak saya yang nomor 3 kan 11 tahun dengan anak nomor 2 itu kan iya kan posisinya kan terhadap usia saya kan terlalu jauh sebetulnya. Maka posisi inilah yang kita harus turun ya, turun ke bawah agar supaya mendarat omongan saya tahu bahasa anak remaja dan bergaul dengan model pola berpikir mereka, sehingga inilah mereka butuh kebebasan yang terarah. Kadang kita ini saklek pengen anak ini seperti apa yang kita kehendaki, jangan sampai seperti itu, ini akan menghambat. Maka yang kita harus lakukan positive thinking pada anak, apa yang pada anak ini secara
diberi kepercayaan yang tinggi, anak akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kalau kita hambat dengan ketidakpercayaan, kekhawatiran, larangan, ini nanti tumbuh kembangnya akan tidak kreatif, tidak punya rasa percaya diri, dan justru dia tidak akan mengeksplor potensi dirinya. Jadi bahaya Pak Atri kalau nggak punya percaya diri karena banyak larangan ya. Jadi kita kayak ternyata nggak boleh ya. Betul. Apalagi anak laki-laki itu hipotalamusnya itu lebih luas daripada perempuan. Maka anak laki-laki ketika banyak dihambat, nanti dia mengkerut. Hipotalamus itu padahal fungsinya adalah dia akan menjadi orang yang punya kemampuan melindungi, ya, kemampuan rasa tanggung jawab, etos kerja yang tinggi. Coba kalau apa-apa dilarang, nanti dia akan mengkerut, yang dia akan tidak punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Padahal anak laki-laki itu ketika diberi kebebasan mengeksplor diri, hipotalamus yang luas tadi akan terberdayakan dengan baik, dan dia akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab, melindungi, mempunyai semangat kerja yang tinggi. Itu yang seperti itu. Batas usianya berapa Pak untuk boleh dilepas sama yang kalau bisa jangan dulu? Dari batas usia itu karena itu kan sejak kecil ya. Sejak kecil dia coba anak ini memang dilepas untuk dalam kondisi biar mengeksplorasi. Ya. Yang terpenting adalah tadi safety, ya, pendampingan ya, safety-nya harus kita jaga. Dia memang kadang ada yang belum bisa punya ukuran ya, maka kita ajari pelan-pelan. Nanti insya Allah bisa. Maka sejak dari anak-anak yang masih balita pun kita sudah latih, jangan ini nggak boleh. Nanti dia akan menjadi tidak tumbuh dengan baik. Berkembangnya itu menjadi terhambat. Begitu. Jadi ke orang tua ke anak laki-laki dan perempuan memang beda ya, beda. Perlakuannya beda. Cuma masalahnya juga dengan bahasa perempuan ini kita juga harus memposisikan larangan yang tepat ya, dan membolehkan yang tepat. Memang itu ada hal yang tidak boleh, ada yang memang boleh, tetapi kalau tidak boleh harus reasoningnya jelas. Begitu. Besok dilanjut lagi Rabu ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Atri untuk ilmunya hari ini. Pasti sangat bermanfaat, dan terima kasih sahabat mulia. Kita sudah dulu salam motivasi untuk hari ini. Ketemu lagi dengan Pak Atri besok Rabu insya Allah ya. Saya pamit dari salam sahabat mulia. Selamat pagi, assalamualaikum and bye for now.